Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Devin Permatasari. Saya mahasiswa Teknik Elektro yang akan mempresentasikan tugas data mining yang berupa algoritma recurrent neural network. Langsung saja kita memasuki pada materinya. Untuk recurrent neural network itu sendiri merupakan salah satu bagian dari keluarga neural network yang memproses data yang bersambung, yang dimana cara yang dilakukan RNN ini untuk dapat menyimpan informasi dari masa lalu dengan melakukan looping, perulangan looping di dalam arsitekturnya, yang secara otomatis membuat informasi dari masa lalu yang dapat disimpan. Selanjutnya kita masuk pada manfaat dari RNN itu sendiri. Dalam penelitian yang menggunakan RNN ini meningkatkan akurasi pengenalan suara kasus-kasus lainnya yang serupa. Dalam hal ini akan membuat suatu sistem atau program speech recognition dengan metode RNN ini. Selanjutnya cara kerja dari recurrent neural network. Dalam penelitian ini, sistem yang dapat membedakan kata dengan melihat hasil akurasi. Sistem ini memiliki dua bagian besar, yaitu bagian training untuk membuat model yang akan digunakan dalam pengenalan kata, dan bagian testing untuk melakukan skenario pengujian. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan sesuai gambar di samping, yaitu ada input, processing, feature action, neural network, dan output. Nanti data akan diinput, lalu akan diproses masuk ke feature action, langsung akan diproses oleh algoritma neural network dan akan mengeluarkan output hasil dari data yang diinput tadi. Selanjutnya akan saya jelaskan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah RNN, yang berguna untuk membentuk pola yang akan dipresentasikan sebagai pengklasifikasian. Langkah utama yang dilakukan dalam proses pencarian sampel suara dalam penelitian ini akan digunakan pada proses input sampel berupa audio rekaman dari narasumber yang berbicara bahasa Manado untuk dijadikan data latin, data awal dalam penelitian ini. Setelah data semua terkumpul, maka akan dilakukan proses di mana data akan dimasukkan dan diolah agar dapat menghasilkan bentuk suara dan nilai. Setelah itu dilakukan ekstraksi dengan ciri yang menggunakan mil frequency capture agar mendapatkan nilai ciri-ciri masing-masing data masukan yang akan diteliti. Setelah itu akan dimasukkan dalam neural network yang dimana menggunakan recurrent neural network itu sendiri. Jadi pada intinya data suara audio yang direkam itu akan diproses dalam algoritma RNN itu sendiri. Selanjutnya proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, dia akan mencari narasumber dengan bahasa keseharian menggunakan dialek Manado atau bahasa Manado itu sendiri. Dan poin kedua, merekam suara dengan aplikasi recording audio bawaan dari handphone iPhone. Dan yang ketiga, pengambilan data audio melalui hasil rekaman suara narasumber yang menggunakan kalimat seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya adapun contoh pengimplementasian dari recurrent neural network ini, yaitu yang pertama recurrent network untuk pengenalan ucapan pada dialek Manado ataupun bahasa Manado itu sendiri. Yang kedua, penerapan recurrent neural network dan metode boosting untuk peramalan data time series. Dan yang ketiga, recurrent neural network dapat diterapkan pada speech recognition
seperti Google Voice di HP. Yang keempat, recurrent neural network dapat memprediksi suara berupa teks yang akan ditulis. Oke, selanjutnya proses pengambilan data diambil dari 3 narasumber. Yang pertama dari data dialek Manado atau bahasa orang Manado. Yang kedua, orang luar Manado menggunakan bahasa Manado. Yang ketiga, bukan orang Manado. Jadi nanti kita akan bandingkan dari suara asli orang Manado dan suara orang bukan Manado dan suara orang luar Manado. Datanya akan dibanding dan diproses di RNN itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sistem pengujian data yang telah diambil, yang dimana di sini kita bisa melihat nilai akurasi yang telah diambil. Ada beberapa bisa dilihat di samping. Dari nilai akurasi tertinggi didapatkan 89% dengan nilai 20 yang telah didapatkan dari hasil pengujian yang akan diuji pada tahap awal sampai tahap pertama, kembali dengan menggunakan epoch yang berbeda untuk melihat apakah ada perubahan pada nilai akurasi yang telah didapatkan. Oke, selanjutnya memasuki tahap pengujian terakhir, yang dimana di tahap ini telah bisa dilihat dari tahap pengujian pertama sampai terakhir. Pengujian sistem ini diambil dari speech dan mini bit size dengan nilai akurasi terbaik untuk dilakukan pengujian sebanyak 10 kali dengan mendapatkan nilai rata-rata akurasi dengan nilai 87,8%. Bisa dilihat di tabel di samping. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa semakin banyak data yang training, maka semakin banyak hasil akurasi yang dihasilkan. Yang kedua, semakin banyak data training, maka semakin baik hasil akurasi yang telah dihasilkan. Yang ketiga, ukuran speech dan band size sangat mempengaruhi hasil akurasi yang telah kita uji dalam 3 pengujian tadi, sesuai apa yang saya jelaskan tadi. Mungkin selanjutnya bisa dilihat referensi yang saya gunakan dalam penyampaian tugas data mining RNN ini, bisa dilihat di samping. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.